Bapak Amsakar dan Ibu Likalodia untuk melihat betapa menderitanya kami masyarakat hanya untuk memperjuangkan legalitas tempat tinggal kami, di mana selama ini kami sudah memohonkan dari tahun 2017, sementara hak-hak kami sebagai warga negara tidak pernah direspon ataupun ditanggapi. Selamat sore kawan-kawan Nusa Viral, dimanapun kawan-kawan berada. Hari ini kami kembali, hari ini agak istimewa kawan-kawan. Kita ada di lapangan, di RT 06 di Kelurahan Tanjung Puntung, Kecamatan Bengkong. Menarik, hari ini kami ada di lokasi bahwa di RT 06 ini ada persoalan tanah, ada persoalan lahan kawan-kawan. Ini antara masyarakat yang mendomisili di lokasi tersebut dengan salah satu PT yang saat ini sudah memiliki legalitas dari BP Batam, sementara jauh sebelumnya masyarakat sudah berada dan mendiami lokasi tersebut. Sore ini sangat luar biasa, ada bersama kami. Yang pertama abang kami, Abang Butar-Butar. Selamat sore, Bang. Yang kedua abang kami, Abang Sirait. Siap. Ya. Sirait. Bang Sirait adalah salah satu tokoh masyarakat yang ada di lokasi ini. Yang ketiga kami perkenalkan kepada masyarakat bahwa ini ada Ibu Sondang ya, Silalai ya. Nah, ini alat kita. Selamat sore semuanya. Kawan-kawan, ini alat kita semua ini. Pasukan dari Sumatera Utara. Siap. Terima kasih. Mungkin langsung aja Bang. Sore ini saya ke Bang Butar-Butar ya. Siap. Boleh Bang cerita bagaimana persoalan lahan ini sehingga menjadi sengketa saat ini dengan para pihak, apakah dengan perusahaan ataupun dengan BP Batam. Silakan Abang sampaikan. Terima kasih Pak. Saya atas nama Marudin Butar-Butar, warga RT 06 RW 08 Kelurahan Tanjung Putung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, menyampaikan pada saat ini bahwa terjadinya sengketa atau masalah di wilayah kerja kami di RT 06 RW 08 Kelurahan Tanjung Putung, Kecamatan Bengkong, yang mana warga yang sudah mendiami dan menghuni, menempati, menguasai lahan kurang lebih 2.500 meter sejak kurang lebih 30 tahun yang lalu. Bersama ini juga saya sampaikan atas nama warga bahwa pada tahun 2017 kami mengajukan pengajuan legalitas tempat tinggal warga 15 kepala keluarga di BP Batam, dan pada saat itu waktu berlanjut sampai dengan tahun 2022 masyarakat RT 06 RW 08 Kelurahan Tanjung Putung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam tidak menerima jawaban dari pihak BP Batam. Yang masyarakat terima adanya intimidasi pengakuan perusahaan SBS. Bentar Bang, sorry Bang, saya potong bentar Bang ya. Siap. Agak santai sedikit, biar agak santai, jangan terlalu tegang, yang terlalu tegang. Ini abang kami ini emosi nih. Siap. Emosi beliau ini, kayak mau sengketa aja nih tuh. Santai Bang Marudin, santai. Siap, ya. siap, Bang. Santai aja kita, jangan terpengaruh dengan suasana.
Jadi SBS ini kalau boleh tahu PT apa sih ini? Kepanjangan SBS apa? Satria Batam Sukses, Pak. Pemiliknya abang tahu nggak? Identitasnya Udin P. Sialoho Itu identitas. yang mengaku owner. Oh, itu bukan identitas nama, itu nama asli itu Nama bang. asli. Nama asli. Ya. Ya, lanjut bang, lanjut. Santai bang. Oke. Perlu kami sampaikan di sini bahwa perusahaan SBS Satria Batam Sukses mengklaim telah memiliki dokumen lengkap. Sementara pengajuan atas nama warga RT 06 RW 08 di BP Batam tidak ada respon ataupun jawaban. Yang masyarakat terima hanya intimidasi dari pihak yang mengaku dari perusahaan SBS mengantarkan surat himbauan pertama yang isinya untuk pengosongan lahan. Itu bentuk intimidasinya. Bentuk intimidasinya, Pak. Selain itu adakah intimidasi fisik atau seperti meneror masyarakat atau ada nggak kayak gitu bang? Yang adanya hanya adu mulut. Oh sempat sempat bersih tegang ya? Bersih tegang. Kalau perusahaan mengaku memiliki surat, tolong ditunjukkan. Dan buktinya sampai dengan saat ini kita tidak ada nampak surat dan tidak ada kita melihat bentuk surat yang diakui, yang diklaim oleh perusahaan SBS. Menurut abang, ntar bang, saya potong ya. Siap. Menurut abang, mana lebih dahulu surat abang 2017 itu dengan yang katanya ada pengalokasian yang baru ini? Menurut abang aja, kira-kira. Siap. Di saat kami mengajukan permohonan legalitas tempat tinggal warga di tahun 2017 di BP Batam, yang pada saat itu Kasubdit Lahan di BP Batam Bapak Denny Tadano menyampaikan bahwasanya lahan yang sudah kami tempati kurang lebih dari 30 tahun belum ada pemiliknya dan belum ada yang memohonkannya. Nah, jadi itu dasar abang dan kawan-kawan di RT 06 untuk mengajukan ini? Siapa? Oh begitu ya? Siap. Baik. Oke, sementara nanti kita lanjut dengan Bang Butar-Butar. Saya mau beralih dulu ke Bu RT nih. Nah, ini penguasa wilayah. Ini kalau dalam tatanan besar ini Bu Bupatinya ini, Bu Wali Kota ini. Ya, penanggung jawab administrasi daerah. Kak Sondang ya? Ya. Kak Sondang, cerita dong bagaimana waktu kakak memfasilitasi masyarakat dengan pihak perusahaan ataupun dengan sesama teman di RT 06 RW 08 ini. Baik, terima kasih. Selama ini setiap datang PT SBS tidak pernah dengan bersikap baik untuk melapor ke ketua RT atau membawa sebagai tanda pengenal bahwa dia dari perusahaan tersebut. Dan kami sangat berharap kepada pemerintah Kota Batam, Bapak Amsakar dan Ibu Likalodia untuk melihat betapa menderitanya kami masyarakat hanya untuk memperjuangkan legalitas tempat tinggal kami, di mana selama ini kami sudah memohonkan dari tahun 2017, sementara hak-hak kami sebagai warga negara tidak pernah direspon ataupun ditanggapi. Sementara kalau setiap pemilu selalu datang untuk memberikan suara meminta suara kepada kami sebagai rakyat. Sementara hak-hak kami tidak pernah direspon dari 2017 hingga pada akhirnya tahun 2022 berdiri plang PT SPS yang mengatakan bahwa lahan ini sudah dialokasikan kepada mereka. Kemudian kami mempertanyakan kepada BP Batam,
Kami tiap hari pergi ke sana untuk mempertanyakan para pejabat-pejabat BP Batam, tapi kami tidak pernah diberi jawaban, bahkan ditemui pun kami tidak. Setelah mediasi, setelah berdiri itu, kami bertemu dengan Kepala BP Batam, waktu itu masih menjabat Bapak Muhammad Rudi, dan kami menyampaikan pendapat kami. Bagaimana Pak dengan respon pengajuan permohonan masyarakat atas nama masyarakat? Kenapa tidak pernah ada jawaban dari BP Batam? Waktu itu kami, Bapak Rudi mengatakan dan bertemu dengan Direktur Lahan, Bapak Ilham. Bapak Ilham kemudian memanggil kami ke BP Batam untuk mengadakan mediasi. Entar Kak, saya potong. Mediasi dengan siapa ini? Dengan PT SBS tadi? Ya, dengan PT SBS. Oh, sudah dipanggil ya? Sudah dipanggil untuk mediasi. Tahun 2022 tanggal 27 Januari 2023 kami mediasi di BP Batam. Hasilnya? Gimana? Hasilnya waktu itu mediasi pertama tidak ada Pak, karena yang dibahas adalah masalah bukan masalah lahan. Dan kami di mediasi itu yang punya PT SBS datang, tapi tidak ada penyelesaian atau solusi. Kemudian kami tiap hari datang ke BP Batam untuk menyusul jawaban. Bahkan kami terus menunggu dan menunggu sampai saat ini, dan akhirnya tiba-tiba di 2025 ini kemudian datang mengaku sudah memiliki dokumen lengkap, di mana yang punya PT SBS ini adalah Bapak Udin Syahloho. Ketika kami mempertanyakan sebagai saya ketua RT, di mana boleh ditunjukkan kepada kami dokumen lengkap yang dia miliki, tapi dia tidak pernah memberikan. Dia marah ketika kami mempertanyakan, kami mau melihat dokumen, karena dia bilang dia itu punya dokumen lengkap mengenai surat-surat legalitasnya. Seiring waktu, kemudian mediasi kedua di bulan tanggal 2 Mei 2025 kami mediasi. Baru ya? Baru. 2025 ini kami mediasi kedua. Di situ BP Batam mengatakan bahwa sudah dialokasikan dan mereka turun ke lapangan. Kami meminta, saya sebagai ketua RT pemerintah setempat meminta kalau memang mereka mau datang, silakan bawa dokumen. Enggak, sebentar Kak, saya potong. Kakak datang ke BP Batam. BP Batam menyatakan bahwa lahan sudah dialokasikan. Ya. Ke siapa? Ke PT SBS. Oh, ke PT SBS juga. Oke. Ketika kami meminta datanya, ketika kami meminta dokumennya, BP Batam mengatakan bahwa itu sudah tersimpan di sistem dan itu tidak perlu ditunjukkan. Nah, kami sebagai masyarakat tanda tanya gitu, karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang kami temui. Dan akhirnya di tanggal 2 Mei, pas hari Jumat, BP Batam setelah mediasi kedua, mediasi kedua itu di tanggal akhir April. Dan BP Batam turun ke lapangan di tanggal 2 Mei pas hari Jumat dan melakukan pengukuran. Ketika kami meminta dokumen yang harus diberikan kepada ketua RT, wajar dong ketua RT meminta dokumen dan surat tugas yang mereka bawa. Tapi BP Batam tidak ada membawa dokumen lengkap, surat yang harus kami lihat. Dan akhirnya yang ngukur atas perintah owner PT SBS ini. Dia yang ngatur dari sini ke sini, dari sini ke sini. Karena BP Batam tidak membawa data. Nah, dari situ banyak kejanggalan. Dia selalu bilang bahwa dokumennya lengkap. Tetapi tidak ditunjukkan. Tidak ditunjukkan. Dan ketika itu masyarakat berjalan. Apakah memang sudah ada sertifikatnya? Akhirnya kami di hari Seninnya kami ke BPN buat surat tembusan mempertanyakan apakah memang sudah
dikeluarkan HPL-nya. HPL-nya untuk PT SBS. Apakah memang sudah ada sertifikatnya? Kami mempertanyakan itu dan akhirnya BPN membuka datanya dan tidak ada sertifikat atas nama SBS. Oh, belum ada dialokasikan Belum HPL ada. untuk PT Ya. SBS ke Di BP Batam. Ya. Di BPN belum ada pengajuan sertifikat di BPN. Dan kami merasa mempertanyakan kenapa dia bilang, ownernya ini bilang datanya sudah lengkap, dokumennya sudah lengkap, ternyata di BPN saja belum ada sertifikatnya. Oke. Nah, dia terus mengatakan bahwa ini harus segera dikosongkan. Kemudian hari Selasa kami dipanggil ombudsman karena kami memang membuat laporan ke ombudsman untuk menindaklanjuti permohonan kami di BP Batam. Dan kami akhirnya ombudsman memanggil pihak BP Batam dan pihak PT SBS dan kami masyarakat. Kami berkumpul di ombudsman dan mediasi. Dan di sana juga BP Batam maupun ombudsman kami merasa tidak berpihak sama masyarakat karena tidak menunjukkan data bahwa PT SBS ini sudah memiliki legalitas PL-nya. Dan mereka hanya mengatakan bahwa memang sudah dialokasikan ke PT SBS dan sudah sah. Nah, ketika mereka mengatakan itu, berlanjut lagi ke PT SBS ini mengatakan akan memberikan sagu hati. Oh, ada disampaikan akan memberikan sagu hati. Akan memberikan sagu hati. Uang paku. Uang paku gitu ya. Tapi pihak ombudsman menanyakan berapa kisaran yang mau diberikan ke masyarakat. Dan pihak PT SBS mengatakan akan memberikan sagu hati hanya 10 juta. Per orang. Per kepala, per rumah. Berapa ini Kak? Sorry, saya potong. Berapa kakak, berapa jiwa yang ada di lokasi kakak itu? 15 kakak. 15 kakak. 15 kakak. Nah, ketika itu kami pihak ombudsman menanyakan bagaimana tanggapan masyarakat. Kami menolak. Nolak ya. Iya. Tetap memperjuangkan agar kami bisa tetap tinggal di sini. Karena ini sudah jauh sebelum SBS mengajukan lahan ini ke BP Batam, kami sudah tinggal. Ini Bapak inilah salah satu tokoh yang paling lama di tempat ini. Dari tahun 88 Bapak ini sudah di sini tinggal sampai sekarang. Oke Kak, baik sementara. Langsung ke Bang Sirait. Nah, Abang ini kan tadi Kak Sondang bilang sebagai tokoh lah ya, orang lama lah di sini ya. Orang lama tinggal di sini ya. Cerita Bang, masalah bagaimana awal Abang di sini sampai pada posisi hari ini. Abang masih istilahnya bersama kawan-kawan masih masih membantu untuk lahan ini supaya bisa diberikan ke masyarakat. Silakan Bang. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan semua dan di media. Memang sejak Mujang saya sudah tinggal di sini tahun 87. 87? Oke. 87 saya tinggal di sini waktu Bujang sampai sekarang. Iya. Jadi anak-anak saya pun pusatnya di sini lahir semua. Anak tempatan itu ya? Anak tempatan lah di sini Tempatan, dibilang anak ya. tempatan kan. Jadi di tahun 1999 kami buatlah suatu permohonan ke BPB Batam dulu waktu itu yang menjabat otorita. Oh, sudah pernah diajukan. Diajukan sebagai coupling gitu ya? Supaya diajukan jadi coupling ini. Oke, ya. Supaya kami bisa tinggal di sini. Legal. Supaya jangan ilegal lah kami mas. Ya, kan? oke. Jadi permohonan kami selama ini tidak ada respon dari BPB Batam. Dari tahun 99 itu. 99 itu. Lanjut tadi ke tahun 2017. Nah, lanjut lagi kami di tahun 2017 sama Pak Maruli ini sama Ibu ini dibuat kami lah suatu permohonan untuk mengajukan tempat legalitas kami ini supaya kami tetap tinggal di sini lagi dan siap membayar WTO yang sesuai dengan perundang-undangan yang ada di otorita Batam. Itu adalah permohonan kami kepada
Pak Absakar, kepada pimpinan otorita Batam supaya hak kami diberikan. Mungkin sekalian apa harapan abang ke depan setelah hari ini berbicara di forum Nusa Viral ini di media kami? Apa yang menjadi harapan abang ke depan ini? Seperti apa? Kami dari warga masyarakat yang tinggal di sini, Iya. kami tetap meminta mohon kepada otorita Batam, BP Batam? BP Batam, Ya. supaya kami diberikan legalitas tetap di tempat ini. Itu adalah permohonan kami untuk Bapak otorita Batam. Baik, abang mungkin Bang Marudin ya? Ya, Pak. Abang mungkin apa yang terakhir, apa yang abang ingin harapkan dari hasil pertemuan ini? Terima Silakan. kasih. Kami sangat bangga dan terharu bisa menyampaikan keluh kesah harapan kami sebagai masyarakat miskin untuk pejabat BP Batam dan Pemko Batam untuk perihal tempat tinggal kami untuk diberikan legalitas yang sah, dan kami sebagai warga negara yang baik dan patuh akan perundang-undangan, kami siap membayar kewajiban kami sebagai warga negara. Perlu juga kami sampaikan untuk Bapak dari Nusa Viral. Nusa Viral, Ya, media Nusa Viral. media Nusa Viral, harapan kami Pak, semoga perjuangan kami masyarakat bisa tersampaikan kepada bapak pejabat negeri ini, dari masyarakat kecil, masyarakat miskin yang butuh perhatian serius dan butuh tanggapan. Dan untuk itu keselanjutan dari perjuangan kami tetap memperjuangkan hak-hak kami sampai titik darah penghabisan. Merdeka! Merdeka. Wah, ini boleh tahan nih abang kami ini. Udah sampai merdeka. Berarti kita belum merdeka ini bang. Masih dijajah. Oh, jangan gitulah. Kita sudah harus nikmati itu kemerdekaan yang sudah ada. Satu lagi saya tergelitik tadi, kan di sini ada anggota dewan dari Dapil ini kan? Ada Pak? Sudah ke sana kah? Belum kesampaian Pak ke sana. Belum kesampaian. Artinya Pak, Dapil Bengkong Batu Ampar nih kayaknya ada berapa ya? Ada 8 ya? ada 8 kursi Pak. Ada 8 kursi ya. Mungkin bisa ke sana selanjutnya seperti apa? Kami sebenarnya jauh-jauh hari sudah berencana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat untuk legislator dari dapil kami Bengkong Batu Ampar, yang tentunya ada 8 kursi, agar aspirasi kami bisa ditampung wakil kami yang duduk di DPR. Harapan kami itu satu-satunya, mudah-mudahan kami masyarakat Bengkong RT 06 RW 08 Kelurahan Tanjung Putung, agar mafia-mafia tanah yang ada di Bengkong, yang ada ingin menguasai tempat tinggal kami. Apa tadi abang bilang? Coba tegaskan sekali lagi. Agar mafia-mafia tanah yang ingin menguasai lahan tempat tinggal kami, Luar biasa. sangat agar jangan diberi ruang, jangan dikasih kesempatan untuk mereka, karena mereka lah sebenarnya penjahat yang harus diberantas dari bumi ini. Merdeka! Merdeka. Di belakang itu kita ingin dengar juga teriakannya Merdeka. Anda saudara-saudara kami, pembaca dan pendengar Nusa Viral sudah lihat bahwa di belakang mereka ini ada orang-orang kecil, ya, orang-orang kecil yang saat ini tersakiti, terzolimi,
dengan kondisi yang ada di Kota Batam. Kota yang maju namun masih ada masyarakat yang terpinggirkan. Terakhir saya mau minta closing statement dari Kak Sondang sebagai RT. Silakan Kak Sondang. Terima kasih. Kami memohon kepada pemerintah Kota Batam. Jangan nangis Kak, jangan nangis. Bapak Semangat Wali Kak, Kota, jangan nangis. Bapak Amsakar dan Ibu Wakil Wali Kota Li Claudia untuk lebih memperhatikan masyarakat kecil ini, Pak. Berikanlah legalitas lahan kami, Pak, yang sudah kami tempati selama kurang lebih 30 tahun. Anak-anak kami masih sekolah, Pak. Kami butuh tempat perlindungan untuk berteduh, Pak. Kami butuh pengayoman dari Bapak dan Ibu kepada masyarakat kecil ini. Dan kami juga akan menyurati Ibu Megawati Soekarno Putri. Kami akan melayangkan surat karena kadernya sudah berbuat semena-mena terhadap kami. Di Bengkong ini adalah sebagai sarangnya PDI, tapi kami dijolimi terus sama kader. Katanya uang cilik, tapi uang cilik sendiri yang dijolimi, ditindas dengan mengaku-ngaku sebagai lahan miliknya. Sementara dia sudah mempunyai banyak harta, banyak rumah di sekitar Bengkong ini. Dan sebagai 15 mengabdi sebagai anggota dewan dari dapil kami. 2 periode kami tusuk dia, kami pilih dia. Tapi dia menjahati kami selama ini, menjolimi kami. Apa susahnya, Pak? Kamu berikan lahan ini kepada masyarakat. Masyarakat yang tertindas. Ibu Megawati yang terhormat, tolong kadernya, Bu. Kami akan mengirimkan surat juga kepada DPP Bapak Suryo Respationo dan juga kepada Ketua PAC Bapak DPC Bapak Cak Nur. Tolong Pak, bantu kami Pak untuk legalitas lahan kami, Pak. Biarlah Tuhan yang akan memberkati Bapak, memberikan kesehatan buat Bapak dan Ibu sekalian. Tolong kami Pak, masyarakat kecil ini Pak. Hanya ini tempat kami Pak, boleh diselidiki. Kami tidak memiliki rumah selain ini Pak. Kami hanya ingin kami tempat tetap tinggal di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sondang, abang-abang semua. Mungkin itu akhir dari pertemuan kita sore ini. Pada semua warga di RT 06 RW 08, ya kami hanya bisa menyampaikan teruslah berjuang, teruslah memberikan yang terbaik. Saya jadi malah terharu juga jadinya. Kiranya seperti yang dikatakan oleh Kak Sondang tadi, Tuhan memberkati, Tuhan menyayangi kita, memberikan kesempatan ini untuk kita bisa mengabdi kepada negara ini. Yang ingin satu lagi saya tegaskan bahwa jika lokasi ini memang nantinya akan dialokasikan ke pihak bapak-bapak semua, siap memberikan kontribusi untuk pemerintah membayar WTO. Sangat siap Pak, sangat siap ya. Sangat siap. Nah, terima kasih. Jadi sore ini saya ingin juga menyolek Ketua BP Batam, Bang Amsakar dan Ibu Claudia Chandra sebagai Wakil Kepala BP Batam. Mereka akan hadir ke kantor Ibu, ke kantor Bapak, membawa aspirasinya, membawa semua kata hatinya, membawa semua persoalan mereka yang sedang mereka hadapi, yang sedang mereka alami saat ini. Saya tidak bisa katakan mereka terzalimi, tapi sepertinya bahwa mereka sekarang memang merasa dalam kondisi tersisih oleh persoalan-persoalan yang menyangkut lahan. Selamat sore, sampai jumpa lagi kita pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Merdeka. 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 Terima kasih banyak. Iya kak. Walau sampai nangis ini gawat kita ini.